Dah. Wajhul awal, ini alasannya. Kenapa pendapat maka pertama mengatakan hakim yang dimaksud dalam ayat itu wakil daripada pihak suami maupun istri. Annal hal qad yuaddi ilal firaq, bahwa keadaan di saat itu sungguh bisa membawa kepada terjadinya perceraian. Sedangkan bidu ataupun hak tubuh itu merupakan hak suami. Hak tubuh, bagian tubuh adalah hak daripada suami. Istri punya hak terhadap tubuh suami punya hak terhadap tubuh si istri. Wal mal, sedangkan harta hakku zaujah, harta merupakan hak daripada istri. Woi, tunggu, jangan pikir istri itu betul-betul dia bernafsu dengan tubuh kita. Enggak, yang paling utama harta. Makanya menjadi kewajiban bagi suami yang paling utama adalah yaitu memberikan nafkah zahir maupun batin. Nafkah batin ada, zahir enggak ada, boleh digugat si suami tersebut. Karena hak daripada zaujah adalah mal, yang paling utama adalah hartanya. Wahuma rosyidani, dan bermula keduanya itu sama-sama sudah rosyidani, sudah merupakan orang-orang yang dewasa, yang mampu membedakan baik dan buruk. Fala yuwalli alaihima fi haqqihima, maka tidaklah boleh menghakimi ke atas mereka berdua oleh hakim dalam perkara hak mereka berdua, suami dan istri. Tidak boleh mendikte oleh hakim ke atas suami dan istri dalam perkara mereka punya hak. Suami punya hak dengan tubuh istri, istri punya hak dengan harta suami. Datang hakim dari pengadilan agama, atur-atur baik si suami yang zalim maupun si istri yang selingkuh. Tidak boleh. Inilah wajah awal kenapa dia mengatakan wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Di situ yang wajib diutus oleh hakim, di situ bukan hakim dari pengadilan yang punya wewenang mengatur-atur, tapi yang dimaksud di sini adalah wakil daripada suami, wakil daripada istri datang kepada yang mau mentalak, yang mau keluarga itu terjadi perceraian, apakah suami ataukah istri, sebelum diputuskan mereka untuk bercerai. Jadi kalau wakil, mereka tidak punya wewenang untuk mendikte. Wakil hanya memberikan nasihat. Kalau hakim, dia sudah masuk sampai ke masalah privasi, dia sudah bisa untuk mendikte kepada suami tersebut atau istri yang zalim atau istri yang aniaya. Sementara ini perkara yang merupakan hak mereka berdua, tidak boleh didikte. Nah, inilah maka dalam perkara ini pendapat yang paling utama pada pendapat yang pertama, fa'alal awal. Maka berdasarkan ke atas pendapat yang pertama, yustaratu ridhahuma, disyaratkan harus ada ridha mereka berdua, bi ba'dil hakimaini, dengan diutusnya dua orang hakim tersebut. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, yustaratu ridhahuma, harus disyaratkan ada keridhaan mereka berdua dengan ada utusan dua orang hakim tersebut. Kalau mereka mau, oke, boleh utus. Kalau mereka tidak mau, ya tidak perlu, bisa dia tolak. Mengerti itu, ya? Kalau berdasarkan pertama, bahwa mereka berdua punya hak, ya. Jadi kalau seandainya diutus hakim dari pengadilan, boleh ditolak. Atau diutus hakim dalam pengertian wakil dari pihak istri atau wakil dari pihak suami, ditolak oleh suami, ya, dia boleh tolak. Dia punya hak di sini. Berdasarkan ke atas pendapat yang pertama. Karena disyaratkan pendapat yang pertama harus ada ridho daripada mereka berdua. Kalau mereka tidak ridho, datang hakim, mereka tidak mereka tidak bersalah kalau menolak, karena harus ada ridho. Wa yuwakkilu huwa hukmahu bi talaqin wa qabulin wa qabuli iwadin wa qabuli iwadi khulu'in wa tawakkal hiya hukmaha bi badli audin wa qabuli talaqin bihi. Ini menyedihkan sekali.
Nah, ini ceritanya bukan happy ending. Ya kan, bukan happy end. Nah, jadi bukan husnul khatimah, tetapi su'ul khatimah. Jadi hubungan keluarganya hancur di ujung cerita. Ujung filmnya ceritanya apa? Talak. Pertama mesra sekali. Waktu di Dayak, oh kirim abang sayang adik sayang abang. Tunggulah abang, gak lama lagi abang udah mengajar, udah selesai 3 tahun ngaji dek ya. Adik iya sabar bang, walaupun abang lama-lama gak apa-apa. Abang datang banyak orang lamar ke adik, udah adik tolak semuanya abang. Menikah 4-5 tahun, ujung-ujungnya cerai. Dah, ujungnya tidak happy ending. Ya tunggu kan? Tidak sehidup semati tunggu. Ya, tidak sehidup semati. Berkelahi. Akhirnya cerai. Waktu pertama mesra. Dah. Di situ disebutkan lagi di sini. Karena ada happy ending tunggu. Ngantuk tunggu. Dah. Fayuwakilu huwa hukmahu bitolakin, maka boleh mewakilahkan oleh dianya suami kepada hakimnya dengan talak. Kepada hakimnya dengan talak. Saya kata suami nggak tega. Sebenarnya kalau saya talak bisa juga, tapi saya nggak tega. Udahlah, saya wakilkan talaknya kepada hakim. Pak Hakim, udahlah, Pak Hakim putuskan saja. Bahasa saya sudah mentalak. Kemudian hakim bilang, dah, saya vonis dengan demikian, saya jatuhkan talak. 1. Masih boleh rujuk. Nah, itu udah jatuh. Jadi tinggal 2. Tapi kalau dia nggak rujuk, bisa nikah jadi harus nikah baru. Karena waktu rujuknya itu ada expiry tunggu. Ya. Oh, nggak rujuk udah 2 tahun nggak rujuk, tiba-tiba dia datang masuk langsung ke kamar. Nggak boleh. Ada masa expiry tengku. Kalau udah kelewat expiry tengku, udah kadaluarsa, botol itu boleh dibuka. Dah, harus kasih mahar baru lagi, harus ijab kabul baru. Jangan lama-lama, jangan sok tengku. Ya tunggu ya. Saya kan masih muda, saya cerai terus. Banyak yang masih suka sama saya. Dia merantau sampai ke Medan, sampai kemarin. Ada 1 orang suka sama dia. Ujung-ujungnya balik juga kan. Sampai ke sana udah 2 tahun. Istri bilang, enak aja lu balik-balik. Nah, kalau mau balik boleh bang, nikah baru bang. Nah, nikah baru masih boleh, tapi tidak boleh langsung duhul. Mau langsung masuk kamar langsung duhul nggak boleh. Saya sudah rujuk, udah expired. Udah habis masa rujuknya. Berarti harus nikah jadi, harus nikah baru. Sekarang emas 1 gram berapa tengku? 800, hampir 1 juta. Dia minta, boleh nikah bang? Boleh. Tapi saya mau cari modal nih bang. Mana tahu abang talak lagi kan? Karena sudah ada pengalaman kemarin. Jadi saya minta, kalau abang mau nikah dengan saya minta berapa gram ya? 1 gram 1 juta. Saya butuh modal ini untuk buka usaha 100 juta. Di 100 gram bang. Kalau abang mau boleh 100 gram emas. Ya, kebetulan emas lagi naik sekarang kan? Karena gara-gara virus corona. Papa naik sekarang 800 ribu tuh 1 gram. Makin susah kalian nikah sekarang. Ya, makin lama kalian susah tunggu. Oh dikasih 50 mayang berapa gram ditunggu? 50 mayang berapa gram tunggu? Padung gramnya punya 50 mayang. 1 mayang padung gram. 3 mayang. 1 mayang 3 gram. 3,3 gram. Mau usah lagi pakai koma 4 terus tuh. Udah 1 mayang 4 gram terus saya bilang. Terus ya? 1 mayang 4 gram tunggu. Berarti 1 mayang kalau 4 gram berarti kalau kita hitung kasar ya 4 juta lah saya bilang.
4 gram, kita kira aja 1 gram 4 juta. Nanti naik terus nih, virus nggak mau turun nih. Makin naik terus mayang nih. Udah 800, coba cek tuh. Cek terus tunggu. Udah 800.000, nggak lama 1 juta 1 gram, habis dah. Habis ini yang duda siapa, yang duda-duda dengan aja ini habis. Udah. Jadi 1 mayang kalau kita nanti naik 1 juta berarti 1 mayang 4 juta tentu. Kalau dia minta 50 mayang berapa juta? 1 mayang 4 juta, 50 mayang 4 juta kali 50. Berapa? 4 juta kali 50. 4 kali 50 berapa tuh? 4 kali 5? 20. Berarti berapa juta tuh? Hah? Ya mau lah. Berarti 1 mobil Avanza. Ya, Avanza Veloz. Ya, Tengku. Jadi, kalau Tengku udah bisa beli 1 mobil Avanza, baru boleh nikah nanti. Kalau 50 mayang Tengku. Ya Tengku ya. Sabar ya. Itulah virus corona habis. Baru turun lagi dia. Ya, sedikit lagi Tengku ya. Maka mewakilkan oleh dianya si suami akan hukum ataupun penetapan hukum tentang cerai bitolakin dengan cerai tersebut boleh dia wakilkan kepada hakim. Wa qabuli iwadin huluin, dia wakilahkan boleh juga melalui hakim untuk menerima ganti daripada hulu. Kalau yang minta cerai di sini adalah istri. Jadi kalau yang minta cerai di sini adalah istri, maka si suami kalau istri menuntut cerai kemudian dituntut oleh hakim dan hakim sudah melalui tahapan proses-proses perdamaian sudah sampai pada puncaknya enggak juga damai, wajib talak. Karena ini permintaan daripada istri bukan talak, namanya hulu, maka harus diganti juga dengan yaitu ada ganti mas kawin. Jadi sebagian daripada mas kawin harus dikembalikan kepada suami. Ketika diputuskan cerai karena ini bukan talak, karena ini hulu permintaan talak daripada suami, maka si istri wajib memberikan sebagian mas kawin yang sudah pernah dikasih tersebut kembalikan lagi kepada suami. Tapi tidak mesti istri kasih ya dan dia langsung kepada suami karena mungkin malu, maka boleh diwakilkan menerima kembalian sebagian mas kawin tersebut, boleh diwakilkan kepada hakim. Jadi istri kasih pada hakim, hakim nanti kasih kepada suami. Biasa prosesnya seperti itu Tengku, karena mereka nggak mau jumpa lagi antara suami yang bercerai dengan istri. Nah, wa tawakkal hiya hukmaha bi bazli iwadin wa qabuli talaqin bihi. Dan mewakilahkan oleh dianya istri akan hukumnya istri tersebut dengan menyerahkan iwad, ganti daripada sebagian mas kawin tersebut bila mana itu adalah hulu, wa qabuli talaqin bihi, dan menerima keputusan talak cerai tersebut dengan perantaraan hakim. Wa yufarriqul hukmani bainahuma. In ra'ayahu sawaban. Dan memisahkan oleh 2 orang hakim di antara keduanya, suami istri, jika memandang oleh kedua hakim tersebut akan yaitu firaq, perpisahan itu adalah jalan keluar yang sawaban, yang benar. Wa ala tsani. Nah itu berarti pendapat yang pertama. Wa ala tsani, dan berdasarkan di atas wajah yang kedua. Tadi kan wajah awal. La yushtaratu ridahuma. Tidak disyaratkan harus ridha suami dan istri. Bi ba'tsil hakimaini, dengan mengutus 2 orang hakim. Jadi masalah hakim ini diutus kepada suami maupun diutus kepada istri, tidak disyaratkan si suami atau istri harus ridha. Tidak disyaratkan Tengku. Nah, tidak disyaratkan. Karena ini perintah, fa ba'athu hakaman min ahli hakaman min ahli, ini perintah dari Allah, tidak disyaratkan. Kalau mereka terima baru boleh menjadi hakim orang yang diutus tersebut. Tidak disyaratkan. Tetap harus dinasihati. Dia terima ridho atau dia tidak terima tidak ridho, harus diutus. Ini wajah tsani ini. Apa alasannya wajah tsani di sini? Wajah tsani mengatakan
La yushtaratu ridhohuma, tidak disyaratkan ridho mereka berdua. Bi ba'sil hakimaini, dengan mengutus dua orang hakim. Wa idza ra'a hakamu zauji talaq istaqalla bihi. Wa idza ra'a hakamu zauji talaq istaqalla bihi. Jika melihat oleh hakim dari pihak suami, putusan dari pihak suami yang pantas adalah cerai, istaqalla bihi, dia boleh, yaitu berdiri dengan pendapatnya tersebut. Artinya dia pakai pendapat yaitu menurut apa yang disampaikan oleh yaitu hakim dari pihak suami. Wala yazidu ala talqatin, dan tidaklah boleh melebihkan di atas talak satu. Tak boleh langsung talak dua, tunggu. Hakim mengatakan, berdasarkan keputusan pertimbangan kami, maka kami putuskan talak pertama, selanjutnya jatuh juga talak kedua. Enggak boleh. Harus talak pertama, kasih waktu dulu. Mungkin di waktu-waktu tersebut mereka akan introspeksi, muhasabah, akhirnya mereka sadar, menyesal, akhirnya mereka Jadi kasih kesempatan sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Ya, talak itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali tentu. Artinya boleh kembali kalau masih 1 dan 2. Kalau udah 3 boleh balik atau bu? Susah, boleh, tapi orang Cina buta. Dan di Cina sekarang banyak virus. Gak bisa lagi Cina buta. Ya tentu kan? Jadi talak yang pertama boleh rujuk, talak yang kedua boleh rujuk, maka kasih kesempatan, tidak boleh langsung talak yang kedua. Di sini dikatakan juga di sini. Wala yazidu ala talqatin, dan tidak boleh menambah oleh hakim ke atas talak yang satu tersebut. Wa in ra'al khulu. Wa wafaqahu hukmaha takhalu'an wa in lam yarda zawjani dan jika melihat oleh dianya hakim akan khulu, kalau istri minta talak, wa wafaqahu hukmaha, dan sepakatlah oleh suami akannya istri sepakatlah oleh suami dan menyepakati oleh suami akannya khulu. Bagaimana ini? Wa wafaqahu hukmaha, menyepakati oleh suami akan hakim akan hukumnya si istri, takhaluan, jatuh sebagai yaitu khulu. Wa in lam yarda wa wafaqahu wala yazidu ala talqatin wa in ra'al khulu'a. Wa wafaqahu hukmuha takhalu'an. Fa'il muakhar ya. Maf'ul muqaddam. Jadi bukan wa wafaqahu fa'ilnya kembali huwa ke belakang, bukan. Fa'ilnya itu di depan. Wa wafaqahu hukmuha takhaluhan. Jika melihat oleh dianya hakim ketika diminta khulu cerai oleh istri, dia pandang khulu sebagai solusi dan setujulah menyetujui akannya khulu. Wa wafaqahu hukmuha takhalu'an. Menyepakati akannya. Kembali kemana di sini? Wa wafaqahu hukmuha takhalu'an. Dan menyepakati atau menyetujui akannya khulu oleh hukumnya istri. Hal keadaan jatuh sebagai keadaan khulu. Wa in ra'al khulu wa wafaqahu hukmuha wa in ra'al khulu wa wafaqahu
Oh, dan jika memandang oleh dianya hakim akan dijatuhkan khulu dan menyepakati akannya khulu oleh menghukumnya istri akan sebagai hukum khulu, wa in lam yardha az-zaujani, meskipun tidaklah ridho oleh dua suami istri. Jadi ini di mana jawab syarat di sini? Dapat jawab syarat di sini je, Tengku? Hah? Di mana jawab syaratnya? Coba lihat. Oh, iya. Wa in ra'al khulu'a wa wafaqahu hukmuha takhala'a. Ya. Dah. Jika memandang oleh dianya hakim akan jatuh khulu wa wafaqahu hukmuha, dan menyepakati akan hakim oleh menghukum bagi istri, memutuskan hukum untuk si istri yang meminta khulu, kalau dia pandang yang jatuh layak yang layak dijatuhkan adalah khulu, dan menyepakati akannya khulu yang diminta oleh istri oleh keputusan hukum yang untuk si istri tersebut ditetapkan, niscaya takhalu'a, jatuh khulu kepada mereka berdua. Dah. Wa in lam yarda zaujani, meskipun kedua mereka tidaklah ridho. Nah, meskipun mereka berdua tidaklah ridho. Dah. Jadi kalau sudah dijatuhkan hukum bagaimana lagi? Kalau sudah divonis tidak bisa diganggu-gugat. Jadi boleh dibatalkan selama belum jatuh vonis, Tengku. Ini masalah ini. Ya, menyesal kemudian tiada guna. Nah, menyesal kemudian tiada guna, Tengku. Kalau sudah hakim sudah putuskan jatuh khulu, cerai yang diminta oleh istri. Kemudian di luar istri, Pak Hakim cepat kali itu, kenapa diketuk Pak Lupa Hakim? Padahal saya cuma cilek-cilek itu supaya kasih takut sama dia, supaya dia berubah Pak Hakim. Oh, apalagi ini udah ketuk palu, enggak ada ceritanya wa in lam yarda. Dah. Wa in lam yarda zaujani, meskipun kedua suami istri sudah tidak mau berpisah. Tidak mau berpisah lagi mereka. Tapi terlambat. Siapa suruh enggak datang ke pengadilan, cuma pakai wakil-wakil, pengacara. Jadi yang lebih bagus memang kalau bisa kedua yang berperkara ini, baik suami maupun istri, jangan pakai wakil pengacara, hadir di situ. Dah, nanti kalau timbul penyesalan, mereka masih bisa, Pak Hakim, udah saya pikir-pikir Pak Hakim, menyesal saya Pak Hakim. Oh, Pak Hakim mau jatuhkan ketok palu enggak jadi. Nah, tapi kalau sudah ketok palu, wa in lam yarda zaujani, tetap jatuh khulu. Ada cerita. Dah, berarti kalau jatuh khulu berarti jatuh talak satu. Hakim akan mengatakan, melalui perwakilan saya putuskan telah jatuh talak satu. Jadi tinggal satu lagi kesempatan talak. Talak kedua untuk bisa rujuk. Dah. Tsummal hukmani yushtaratu fihi ma'al al-qawlaini ma'an al-hurriyah wal adalah wal ihtida ila huwa al-maqsud min ba'dihima dun al-ijtihad. Wa tushtaratu dhukuratu 'ala tsani wa kaunuhuma min ahli zaujaini aula la wajibun. Nah, ini terakhir ya. Kemudian dua orang hakim yang diutus tersebut disyaratkan pada mereka berdua ke atas pendapat dua qaul tersebut. Dah sama-sama kedua hakim tersebut harus hurriyah merdeka. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga ihtidah, orang yang cerdas, punya petunjuk. Orang yang memiliki petunjuk. Ilama huwal maksud. Dia ihtidah, dia mengerti kepada apa yang menjadi maksud daripada ba'fihima daripada tujuan diutus mereka berdua. Ini kita utus orang yang paham. Dia pikir ke sana kita minta uang. Serahkan uang. Tambah cerai terus. Jadi kamu wakil dari siapa? Wakil dari istri saya. Oh, memang mata duitan istri saya, memang cocok dicerai dia. Nah, ternyata dia tidak mengerti disuruh ini bukan untuk minta uang, untuk menyelesaikan masalah, suruh damai, suruh cegah suami ini supaya ya kembalilah dengan istri. Sampai sana dia minta uang. Nah, jadi tidak ila mahwal maksud
min ba'dihima, tidak mengerti terhadap apa yang menjadi maksud daripada mereka dijadikan sebagai wakil untuk diutus kepada yaitu suami atau istri yang bermasalah. Dunal ijtihad, tidak disyaratkan baik hakim suami atau istri ini, wakil suami atau istri ini tidak disyaratkan dia harus ijtihad, orang yang pintar untuk yaitu mengerti tentang hukum-hukum agama. Tidak mengerti tidak masalah, tidak disyaratkan tersebut. Tidak mengerti tentang hukum agama tidak masalah, yang penting bijaksana. Yang pertama merdeka, yang kedua adil, yang ketiga tahu maksud diutus mereka. Tidak mesti dia orang yang yaitu ahli dalam ijtihad, ahli mengerti tentang hukum. Wa tustaratu dzukura 'ala tsani, dan disyaratkan harus laki-laki berdasarkan pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang pertama berarti kita paham dari mafhumnya, berarti tidak disyaratkan laki-laki menurut pendapat yang pertama. Yang pertama dengan yang kedua apa bedanya? Yang pertama mengatakan boleh wakil daripada yang pertama tadi itu apa? Wakil daripada keluarga. Kalau yang kedua tidak, harus hakim dari pemerintah. Kalau pendapat yang pertama harus laki-laki. Kalau pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, yang dimaksud wakil di sini adalah dari hakim, itu yang dimaksud di sini kalau wakil di sini adalah dari pihak pengadilan agama atau dari pihak pemerintah, itu tidak disyaratkan laki-laki disyaratkan laki-laki menurut pendapat yang kedua, tidak disyaratkan laki-laki dari pihak pendapat yang pertama. Ngerti Tengku ya? Mengerti? Wa tustaratu adz-dzukura 'ala tsani, disyaratkan laki-laki ke atas pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang kedua kan mengatakan ini hakim yang diutus dari laki dan perempuan, hakim harus dari pengadilan. Jadi hakim ketua utus wakil-wakil baik dari pihak laki maupun utus untuk pihak perempuan. Ini kalau pendapat yang kedua, hakim itu harus laki-laki. Gitu. Tapi kalau pendapat yang pertama, bukan hakim dari pengadilan. Ini maksudnya wakil dari suami dan wakil dari istri datang kepada suami yang zalim, gitu. Atau wakil dari suami dan wakil dari istri dikirim kepada istri yang selingkuh, nasihati dia, gitu. Kalau menurut pendapat yang pertama yang dimaksud di sini bukan hakim perwakilan dari pengadilan, bukan. Kalau yang dimaksud di sini adalah hakim, di sini adalah hakim wakil daripada pihak keluarga. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama tidak disyaratkan dia harus laki-laki, boleh perempuan. Wakil dari pihak keluarga, boleh keluarga laki-laki mengutus laki-laki atau perempuan, boleh pihak perempuan mengutus yang menasihati itu pihak laki-laki atau perempuan. Kalau menurut pendapat yang pertama yang mengartikan faba'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha adalah wakilani lahuma, dua orang wakil daripada suami istri yang akan datang menasihati. Cuma syaratnya sama. Syaratnya mereka kompak, baik pendapat tsani ataupun qaul yang pertama sama-sama mengatakan syaratnya satu hurriyah, merdeka. Yang kedua adalah orangnya bukan orang fasik, orangnya adil. Yang ketiga ihtidah ila wal maksud minal bi'tsah. Tahu tentang apa tujuan mereka dijadikan sebagai wakil. Itu saja, tidak mesti dia ahli ijtihad, tahu hukum, tidak mesti dia itu laki-laki. Perempuan pun boleh menurut pendapat yang pertama. Aula la wajibun wa kaunuhuma min ahli zaujaini aula la wajibun, dan bermula keadaan kedua wakil tersebut itu merupakan ahli keluarga langsung daripada dua suami ataupun istri, itu lebih baik tetapi bukan wajib. Artinya kalau bukan langsung keluarga suami, misalkan Tengku ya digabungkan kecil, ya saya kecil kan, yang untuk menghadiri proses cekcok ya, proses perceraian sebelum jatuh talak secara resmi di pengadilan, biasanya siapa dipanggil? Pak Keci. Ya. Jadi pendapat siapa Pak Keci? Pendapat siapa? Yang tadi terakhir apa Tengku? La wajibun. Aula la wajibun. Kalau dari pihak keluarga bukan Keci, bukan Tengku Sago, aula. Tapi kalau Keci dipanggil, menasihati istri kita yang selingkuh, kalau dipanggil Tengku Sago, boleh tak? Sebagai wakil daripada pihak saya nggak pakai ayah saya.
Saya lihat istri saya ini udah nggak beres ini. Ini kan jatuh cerai. Sebelum jatuh cerai, nasihati supaya dia kembali lagi. Baik lagi dia, akhlaknya baik lagi. Cuma saya nggak pakai orang tua saya. Sudahlah, Tengku Sago aja saya minta sebagai wakil untuk menasihati istri saya. Boleh nggak? Tidak aula, tapi sah. Tidak aula tapi sah. Artinya lebih bagus orang tua langsung Tengku. Dari pihak ahli kerabat yang dihormati, yang disegani, yang didengar kata-katanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.